Bapak Ibu Saudara semua. Selamat pagi. Kabarnya baik luar biasa ya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara semua, selamat datang di GMP Jatinegara. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Ya. Bapak Ibu boleh lihat kiri kanannya, mungkin yang tadi sudah dari awal datang ya, hadir. Depan belakangnya boleh disapa ya. Kasih senyum susah ya, karena pakai masker ya. It's okay, kelihatan kok kalau senyum matanya hilang ya kan. Saya itu, Bapak Ibu enggak. Oke, Bapak Ibu Saudara semua, sama-sama datang sama Tuhan. Pagi hari ini saya tahu bahwa mungkin hidup setiap kita gak ada yang tahu nih, Bapak Ibu, kita di posisi mana. Apakah saat ini kita lagi happy banget karena dapat sesuatu gitu ya, atau kita lagi sedih banget karena sesuatu, atau kita lagi di tengah-tengah yang gak sedih, yang gak suka juga gitu. Saya gak tahu, tapi yang pasti Bapak Ibu Saudara semua, Tuhan kita tahu hati kita. Dan pagi hari ini saya mau ajak Bapak Ibu semua untuk kita sama-sama datang sama Tuhan. Kita bersyukur yuk sama Tuhan. Ingat setiap kebaikannya Tuhan buat hidup kita, yang dulu sudah pernah Dia kerjakan, yang bahkan saat ini sedang Dia kerjakan buat hidup kita. Pagi hari ini mari kita sama-sama kita datang sama Tuhan. Kita mau katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Amin Bapak Ibu semua. Haleluya. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Mari katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Katakan, Yesus, nama-Mu indah.
Engkau Tuhan. Sebab Kau yang layak Tuhan. Sebab Kau yang layak terima setiap pujian dan kehormatan Tuhan pagi hari ini Tuhan. Enggak ada nama lain yang kami sembah selain nama Yesus di tempat ini Tuhan. Enggak ada satupun kuasa selain daripada kuasa Yesus dan Roh Kudus yang hadir di tempat ini pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami anak-anak-Mu yang berkemenangan Tuhan. Kami rasakan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Oh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab Kau yang layak terima Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Dalam sebab Kau layak. Naikkan pujian ini. Mari katakan sebab Kau layak Tuhan. Sebab Kau layak. Yes. Namamu saja Tuhan. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari Bapak Ibu sama-sama kita naikkan pujian ini sekali lagi. Katakan sebab Kau layak. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Agungkan Yesus, Raja di atas. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Katakan sebab Kau layak. Sebab Kau layak. Terima setiap penyembahan dan pengagungan kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan Raja. Raja di atas segala raja. Sekali lagi katakan sama-sama. Raja di atas segala raja. Mari berikan kemuliaan bagi Dia. Mari berikan segala pujian dan hormat bagi Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Setiap kami Tuhan yang hadir di tempat ini Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kau izinkan ada bersama-sama Tuhan untuk beribadah Tuhan. Berjumpa dengan Engkau Tuhan secara pribadi Tuhan. Gak lihat kiri kanan depan belakang kami Tuhan. Bersyukur berterima kasih Tuhan kalau kami boleh hadir di gedung gereja ini Tuhan. Bersyukur berterima kasih Tuhan terlepas dari semua hal dalam keadaan hidup kami Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Boleh berdiri di tempat ini Tuhan. Boleh menikmati hadirat Tuhan. Boleh merasakan kebaikan Tuhan. Boleh diberkati begitu luar biasa oleh kehadiran Tuhan di tengah kami pagi hari ini Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Gak ada nama lain yang kami sembah dan kami tinggalkan selain nama Yesus di tempat ini Tuhan. Dan kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Roh Kudus Kau ada di tengah kami dan Kau ada dalam hidup kami Tuhan. Menjamah setiap kami Tuhan, menjawab setiap doa kami Tuhan, memeluk setiap kami Tuhan yang kami perlukan kasih-Mu Tuhan, yang kami perlukan kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami berterima kasih pagi hari ini Tuhan.
Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Dan kami terus menyembah-Mu Tuhan, kami memuji nama-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan kami diberkati Tuhan tanpa terkecuali tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami Tuhan bukan siapa Tuhan, tapi Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau buka ibadah kami pagi hari ini. Dan kami mau menikmati kehadiran Tuhan di tengah kami. Kami siap diberkati oleh Tuhan lebih lagi. Dan setiap kita yang percaya kita katakan amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara semua. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus dong. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kiri kanan mungkin boleh kasih ini lagi ya. Mungkin kasih tos gitu ya, boleh lah ya. Tos gitu gak apa-apa, tos gitu. Saya sih udah salaman ya, kalau saya di kantor udah mulai salamin orang lain gitu. Tapi gak apa-apa, it depends dari kita masing-masing, berani atau tidak gitu ya. Biasa habis salaman langsung hand sanitizer. It's okay ya, normal people ya. Bapak Ibu Saudara semua, pagi hari ini kalau kita hadir di tempat ini, saya merasakan kebaikan Tuhan begitu luar biasa. Dan kalau Tuhan Yesus kita ya lahir ke dunia gitu ya, terus dia mati buat kita, itu sudah dilakukan. Om Jo bilang dia bangkit, itu sudah dilakukan. Hari ini kita peringatin dia naik ke surga, itu juga sudah dia lakukan. Buat siapa dia naik ke surga Bapak Ibu Saudara semua? Colek kiri kanan dong, bilang buat kamu. Ya kalau Beben bilang buat lo. beda usia, beda generasi. Oke Bapak Ibu Saudara semua, saya percaya kita semangat memuji nama Tuhan dan kita bersuka cita. Kita mau naikkan pujian bagi dia, amin. Yang siap memuji nama Tuhan katakan ya. Ya gitu ya. Gitu. Yes gitu. Amin. Yuk kita memuji nama Tuhan, kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersuka cita Tuhan pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Katakan dia gunung batu kita. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, men. Kaulah menara dan kota. Dan kota. Siap ya Bapak Ibu semua ya. Katakan ku mau selalu kebal. Selalu bersyukur sebab cintamu pada kami luar biasa, takkan pernah berubah. Katakan hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Bapak Ibu, saya tadi keingetan lagu yang tadi, walau bumi bergoncang gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau bumi bergoncang, kira-kira kalau gempa bumi kita masih di sini nggak nih? Saya tergelitik juga ya, kalau kita nyanyi, kita semangat dalam Tuhan, kita bilang nggak apapun yang terjadi kita tetap sama Tuhan. Tapi saudara Bapak Ibu semua, saya percaya itu jadi iman kita, amin. Kita mau taat dan kita mau percaya sama Tuhan, amin. Yuk kita katakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Katakan dia gunung batu. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan. Hanya padamu hatiku percaya. Katakan kaulah menara. Kaulah menara dan kota. Come on. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Karena hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak,
bersyukur sebab cintamu padaku Yes. takkan pernah berubah. Ayo suaranya. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yesus kami mengasihi-Mu Tuhan. Dahsyat Kau Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua, kalau ada yang capek silakan duduk. Kalau nggak capek masih kuat berdiri silakan berdiri. Bebasin aja mau duduk mau berdiri. Saya percaya kita semua memuji nama Tuhan dan Tuhan melihat hati kita. Amin. Yuk kita naikin pujian lagi. Kita masih butuh bakar kalori. Oke, Bapak Ibu Saudara semua, kita naikin pujian lagi bagi Tuhan. Haleluya. Yuk Bapak Ibu semua katakan ku diberi kuasa. diberi kuasa Dari Raja Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. bawah Iya, injak. Iya. pakai kuasa dari Raja Katakan bila mulia. Allah. Bila Allah ada bersama, Siapa lawan kita? siapa jangan Gak. lawanku. Yuk katakan sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberikan kita kemenangan Tuhan. Kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan ku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh Di bawah kakiku. bawah kaki. Ku bagai Pakai kuasa dari Raja kita Raja Yesus Tuhan. mulia. Kami lalah. Bila Allah ada bersamaku, siapa Katakan bila Allah di dalam kita. Amin. Bila Allah ada bersamaku, siapa jangan lawanku. Yuk semuanya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Kau yang Tuhan. memberikan kemenangan. Amin. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Come on baby. Kita puji nama Dia. Haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya siap-siap lagi Bapak Ibu Saudara semua. Katakan. Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberikan kemenangan. Beri kemenangan.
bersorak merayakan. Terpujilah Sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Katakan sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Yes. Bapak Ibu semua, saudara semua, kalau saya tanya udah capek atau belum, masih jawabnya udah capek. Tapi kita masih ada satu lagu praise lagi sebelum nanti kita ada paduan suara ya, ada choir yang sudah dilatih dan akan nanti memuji dan muliakan nama Tuhan. Kita masih bersemangat ya Bapak Ibu saudara semua. Colek lagi dong kiri kanannya, masih bersemangat. Iya, semangat. Woo. Om Jo aja colek Om Step ya. Om Step semangat. Dan terakhir ya, kita bikin pujian bagi dia. Yuk kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Katakan wow. Katakan gerakanlah. Gerakanlah kekuatanmu, ya Allah, ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu, ya Tuhan, Katakan ya Tuhan. ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Ya. Mari sama-sama katakan gerakanlah. Gerakanlah kekuatanmu, ya Allah, ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu, ya Tuhan, ya Tuhan. Ya, good. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat, amin. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Bebaskan. Allah dahsyat Lagi ya. tempatku. Katakan Allah bangkit ya. Come on. Allah bangkit, Saya mau dengar suaranya ayo. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Singkat, bebaskan. Allah dahsyat di tempatku. Saya mau dengar suara Bapak Ibu saudara semua. Katakan. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Dikalahkan, amin. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Dan Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat Sekali lagi terakhir. kudusnya. One, two, three. Allah bangkit. Bersoraklah. Hey, Allah bangkit. bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Katakan Allah dahsyat di tempat Allah dahsyat kudusnya. di tempat kudusnya. Allah
silakan untuk tim paduan suara. Ya, silakan.
Jadikanku Tuhan jadikan hamba yang berkenan kepadamu Tuhan. berkenan selalu. Mari Bapak Ibu katakan dari awal, katakan semua karena anugerah. Karena anugerah-Mu Hari ini ada, hari ini ada, bukan karena kuatku Tuhan, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu saja. namun karena Roh-Mu, katakan ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, penyembahanku. Katakan ku semakin berkurang dan kau semakin bertambah. berkurang, Yesus makin bertambah. Katakan mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk Hidupku mengiring Yesus. Amin Tuhan, seumur hidup kami Tuhan. Biar itu yang menjadi kesukaan setiap kami mengikut Engkau sampai akhir hidup kami Tuhan. Makin anugerahnya mampu jadikan hamba yang berkenan. Katakan mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semuanya Tuhan. lepas semua Aku untuk mengenal kehendaknya. Hidupku mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidup. Ku yakin anugerah-Mu Tuhan yang memampukan kami. yakin anugerahnya mampu jadikanku Hamba yang berkenan selalu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Katakan keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau Bapak Ibu semua mari naikkan pujian ini. Katakan oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau mari angkat suaramu. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku Tuhan, rasa ternilai harta milikku. keindahan-Mu memujarkan dunia. Di mataku
Saat ini Tuhan kami bersyukur kami ada di rumah Tuhan. Terlebih dalam pagi siang hari ini kami dapat merayakan hari kenaikan Tuhan ke surga. Tidak ada banyak kata yang dapat kami sampaikan Tuhan, tapi Engkau mengerti hati kami. Kuasai ibadah ini dan Kau sendiri yang berbicara. Hamba-Mu tidak dapat mampu untuk mengutarakan lebih jauh dari firman ini tanpa Engkau Tuhan. Kami percaya hanya di dalam-Mu Tuhan kami banyak melihat perkara besar. Kami berdoa, kami peralaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Engkau yang menguasai ibadah ini. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasih Tuhan Yesus, baik yang ada di rumah Tuhan yang sedang ibadah ataupun yang di rumah yang melihat secara online tidak bisa hadir dalam ibadah. Hari ini kita bersyukur kalau kita dapat merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ini adalah proses tahapan-tahapan yang dimana pada waktu peristiwa pertama Allah menciptakan manusia yaitu Adam dan Hawa. Dari proses pertama Allah menciptakan manusia di Taman Eden, Adam dan Hawa. Terjadi proses sampai kehidupan manusia itu berakhir. Kalau kita hanya belajar memahami sepotong-sepotong, maka akan ada banyak pertanyaan yang kita tidak bisa jawab. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mau mengertikan firman Tuhan, terlebih hari ini kami ringkaskan, kami rangkai firman ini hal-hal yang penting yang memang harus diketahui dalam proses kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Karena masa-masa ini, zamannya saya ke atas mungkin belum memahami bagaimana manusia itu lahir, kemudian dia mati, mungkin kemana begitu. Tapi masa-masa saya dan anak cucu saya akan melihat satu rangkaian cerita yang indah sekali. Pada saat Tuhan Allah menciptakan manusia pertama Adam dan Hawa di Taman Eden sampai dunia ini berakhir. Sebagai orang tua, baik anak muda sekarang yang nanti akan menikah akan menceritakan ke anak-anaknya. Kalau kita hidup, kemudian kita dipanggil pulang Tuhan, kita akan kemana? Kemana? Ke surga, ke neraka, apakah itu yang Alkitab kita katakan? Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi saya ini adalah sangat penting bagi kita ketahui. Kita akan baca pertama di kitab Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Yohanes 14. Mic-nya ya. Yohanes Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Kitab Yohanes 14 ini suatu perkataan Tuhan Yesus sendiri sebelum Yesus mati di kayu salib. Jadi sebelum. Ya, Yesus sudah berpesan kepada murid-muridnya orang banyak bahwa dia akan pergi dan akan menyediakan tempat bagi kita sekalian. Dia akan pergi menyediakan tempat, yaitu surga. Ini adalah salah satu proses tahapan pemulihan, rekonstruksi Allah terhadap kehidupan manusia. Pertama, Adam dan Hawa
yang mana pada waktu itu jatuh dalam dosa, Allah akan pulihkan. Ya, bagaimana proses pemulihannya? Pada waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden, Allah sudah berfirman kepada Adam dan Hawa, jangan makan buah ini, maka engkau akan mati. Tapi digoda oleh iblis Hawa, kemudian Hawa jatuh dalam dosa dan Adam jatuh dalam dosa. Dan mereka pada waktu itu tinggal nyaman bersama dengan Allah. Tidak ada dosa, ada kemuliaan Allah. Tapi setelah mereka jatuh dalam dosa, maka terjadi perubahan besar. Sehingga Adam dan Hawa merasa telanjang dan malu. Akhirnya dia tutupi uratnya di kitab Kejadian dan seterusnya. Nah, untuk itu tema hari ini adalah saya ingin berfokus Tuhan mengembalikan kehidupan manusia menjadi seperti semula. Bagaimana Allah memproses itu? Kalau kita cerita sepotong, kerap kali kita bertanya kepada Tuhan, kok Tuhan menciptakan manusia jatuh dalam dosa? Apakah Tuhan tidak tahu bahwa manusia akan dosa? Kenapa Allah menciptakan itu? Kenapa Allah menciptakan buah baik dan jahat? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita tidak jawab. Ini adalah proses Allah untuk bagaimana manusia itu dapat bersama dengan Allah. Silakan slide-nya, saya mesti pakai ini kali ya. Sorry ya. Nah, oke. Nah, ini adalah Taman Eden. Kita akan baca dalam kitab Kejadian 2. Kejadian 2 ayat 8, 9, 10. Kejadian 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ayat 10. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Oke, kita lihat di kitab Kejadian ada 3 hal yang penting. Adalah pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang buah dan baik. 2 pohon. Satu lagi ada air mengalir. Jadi di Taman Eden ini ada air mengalir, ada 2 pohon. Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang baik dan jahat. Adam jatuh dalam dosa karena memakan pohon buah dan baik, sehingga dia jatuh dalam dosa. Yang melatar belakangi firman Tuhan saya pada hari ini adalah, pertama saya berjumpa dengan teman saya dosen di kampus, saya masih mengajar. Ketemu itu tadinya teman saya tidak tahu kalau saya pendeta, saya hanya dosen biasa sama seperti mereka. Tapi mungkin mereka lihat di YouTube gitu ya, terus bilang, kamu pendeta ya Pak Stef? Saya bilang iya, saya pendeta. Kenapa? Bagaimana kamu menceritakan tentang sorga? Apakah kamu pernah ke sorga? Terus saya bilang, ya saya belum pernah ke sorga, saya belum mati, saya tidak tahu. Saya bisa menceritakan surga karena ada Alkitab. Alkitab ini yang membawa saya bagaimana ke surga, karena saya percaya kepada Yesus. Yesus berasal dari surga dan dia kembali ke surga sehingga dia tahu kondisi keadaan surga. Tubuh kita kemana? Perjanjian Lama menceritakan banyak hal tentang kehidupan manusia, baik dari waktu dia lahir sampai dia mati. Ada banyak karakter-karakter manusia yang tertera di dalam Perjanjian Lama. Apakah karakter itu tamak, sombong, keras kepala, atau ada juga yang memiliki karakter yang taat, setia kepada Tuhan, karakter yang rendah hati, karakter yang beriman. Kitab Kejadian menciptakan penciptaan manusia yang berada di Taman Eden, di mana hidup manusia damai dengan Allah, tidak ada dosa, ada kemuliaan, tidak ada susah, tidak ada penderitaan. Berjalannya waktu, manusia melanggar perintah Allah. Karena manusia memakan buah larangan Tuhan, maka manusia jatuh dalam dosa sehingga manusia harus berpakaian seperti kita sendiri.
manusia menderita seperti sekarang ini. Perjanjian baru menceritakan kehidupan Yesus Kristus dan kehidupan para murid-muridnya, para rasulnya, dan ajaran-ajaran dari Yesus dan ajaran-ajaran dari para rasul sampai kepada nubuatan akhir zaman. Ayah saya meninggal pada umur 98 tahun. Alkitab kita mengatakan di Mazmur 90 ayat 10 bahwa umur manusia 70 sampai 80 tahun. Banyak kita beranggapan kalau umur kita lebih dari 80 tahun, kita mendapat bonus. Anggapannya seperti itu. Dulu saya beranggapan seperti itu. Sebetulnya anggapan itu salah. Kakak saya, dia aktif di gereja, dia pelayanan. Tapi dia meninggal di umur 50. Apakah dia tidak dapat bonus? Pemahaman umur di atas 80 meninggal, dapat bonus itu adalah pemahaman yang salah. Alkitab tidak menyatakan itu. Umur di atas 80 tahun kalau dia meninggal, itu adalah anugerah Tuhan. Umur di bawah 70 dia meninggal, itu adalah kemurahan Tuhan. Sehingga kita tidak ada salah sangka kepada orang-orang yang meninggal umur 30, umur 40. Kita tidak tahu umur kita kapan dipanggil pulang Tuhan. Saat ini kita berada sehat dan baik. Kita tidak tahu. Bisa sebulan lagi, bisa setahun lagi, bisa 5 tahun lagi dan seterusnya. Umur kita adalah di tangan Tuhan. Kita jangan menghakimi seseorang. Kalau dia meninggal terjadi kecelakaan, kalau dia meninggal di pesawat terbang, itu karena dia ada dosa, karena dia terkutuk, karena dia apa? Alkitab tidak menyatakan itu. Kita tidak perlu menuduh bahwa kalau dia meninggal seperti itu. Apakah bukan jalan Tuhan? Semua kehidupan kita dari awal sampai akhir adalah sudah direncanakan Tuhan. Yesaya 64 ayat 6 tidak perlu dibacakan karena waktunya tidak cukup. Siapakah kita? Kita seperti seorang najis dikatakan di saya, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dilenyapkan oleh angin. Seperti asap sekarang terlihat, beberapa detik udah asap itu hilang, tidak ada lagi. Semua orang pasti akan mengalami kematian. Baik dia itu raja, baik dia presiden, baik dia pengusaha besar, baik dia konglomerat. Suatu saat dia akan meninggal. Tidak ada seorang pun yang tidak akan mati. Itu di kitab Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Dan kematian itu adalah maut. Banyak orang mengalami takut. Mengalami bingung kalau saat menghadapi maut. Bagaimana setelah maut? Bagaimana setelah maut itu datang? Di tempat kehidupan setelah ada kematian, orang mati, kemudian dia kemana? Tubuhnya, jiwanya, dan rohnya. Kita berasal dari tanah, dari debu tanah, karena kita yang Pak Jonathan kemarin ceritakan bahwa kita berasal dari benih laki-laki dan benih perempuan. Nah, kalau Adam tidak berasal dari benih laki-laki atau benih perempuan, tanpa benih, ciptaan Allah langsung. Allah menciptakan Adam dan Hawa langsung melalui tangannya Allah. Kemudian kalau Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, dari benih laki-laki, tidak ada benih perempuan. Yesus lahir tanpa benih laki-laki, ada hanya benih perempuan. Itu udah lengkap. Makanya Yesus waktu datang ke dunia, dia menggenapi penciptaan Allah. Semuanya lengkap. Kalau Yesus tidak datang, kurang satu. Penciptaan manusia kurang. Kalau dengan Yesus lahir tanpa benih laki-laki. Adam lahir tanpa benih perempuan dari tulang rusuk Adam. Kita lanjut. Setiap orang akan mati, dan mati itu kemana tinggal?
orang yang mati, semua orang pasti akan mati karena dosa, Rom 6 ayat 23. Orang yang telah mati kemana? Orang yang meninggal di perjanjian lama, rohnya dikumpulkan ke tempat dunia orang mati, dunia roh, ke alam maut, atau ada istilahnya Seul, atau dikatakan Hades. Nah, pengharapan orang-orang tertentu yang dia ingin mengetahui bahwa kematian akan kemana dan akan ada penolong, Mesias itu yang akan datang ke dalam dunia ini. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Melalui Kristus Yesuslah adalah pengharapan. Orang-orang yang meninggal yang dikumpulkan di dalam sebelumnya. Saya mau ambil gambar tentang Hades. Ini adalah, nah ini pedalaman Alkitab tentang akhir zaman. Pak Jonathan ngajarkan ini kepada kita sekalian. Bapak Ibu, saya sih mengharapkan ya jemaat Tuhan paham tentang kehidupan manusia, tentang dari awal sampai akhir zaman. Nah ini Hades. Orang mati sebelum perjanjian lama, orang mati dalam perjanjian lama sebelum Yesus Kristus datang, semua orang mati dikumpulkan di Hades. Ada Hades untuk orang benar dan ada Hades untuk orang fasik. Hades untuk orang benar adalah orang-orang yang di perjanjian lama yang mengikuti ajaran Abraham. Ajaran Abraham kumpul di Hades Abraham di sini. Ini adalah peristiwa akhir zaman, dunia orang mati. Tapi setelah Kristus mati di kayu salib, kematian Yesus pada hari yang ketiga, dia bangkit pada hari yang ketiga, kemudian dia masuk ke dalam alam maut. Yesus masuk ke Hades. Yesus masuk ke Hades untuk membawa orang-orang benar itu diangkat. Terjadi peristiwa pengangkatan. Peristiwa pengangkatan adalah peristiwa tubuh baru, tubuh kemuliaan yang Allah memberikan tubuh baru kepada orang-orang mati yang di zaman perjanjian lama, yang Allah berikan kepada saat itu kepada orang-orang mati yang tubuhnya sudah tidak ada, sudah hancur. Tapi rohnya ada di Hades. Kematian Yesus di kayu salib, dia turun ke dunia orang mati untuk membawa orang-orang benar yang ada di Hades ini untuk dibawa ke Firdaus. Orang benar yang mati di perjanjian lama dibawa ke Firdaus. Kematian Yesus membawa kita untuk memberikan tubuh baru bagi kita sekalian. Pengajaran ini yang diberikan oleh Petrus yang waktu khotbah saya beberapa minggu yang lalu. Yesus khotbah di Serambi Salomo. Kenapa dia ditangkap di Mahkamah Agama? Karena Petrus mengajarkan kepada orang banyak pada waktu itu pengikutnya. Ada kebangkitan tubuh. Kita sebagai orang percaya kita meyakini ada kebangkitan tubuh. Kalau saat-saat ke depan kita dipanggil pulang Tuhan, kita mati. Kemana roh kita? Kita tidak perlu takut, tidak bingung. Kalau kita mati, roh kita tidak dibawa ke Hades. Kita mati, kita akan diangkat Tuhan, diberikan tubuh yang baru, langsung diberikan tubuh yang baru di tempat di Firdaus. Firdaus tempatnya kita. Untuk orang-orang percaya zaman sekarang. Nah, pada waktu di perjanjian lama ada orang-orang tertentu yang Tuhan pilih tidak mengalami kematian, yaitu Henokh, dia diangkat hidup-hidup di Kejadian 5 ayat 24. Elia, dia diangkat hidup-hidup di 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Ada satu lagi, ada kasus satu lagi, Musa. Musa di Alkitab dikatakan dia mati, tapi tubuhnya tidak ditemukan. Apakah dia diangkat hidup-hidup? Nah,
ini Musa ini kasus di Ulangan 34 ayat 5, terus di Lukas 9 ayat 30 dan di Yudas 9. Bagaimana mayatnya Musa itu diperebutkan. Mayatnya Musa diperebutkan. Dan dari pemahaman saya ada 3 orang yang diangkat hidup-hidup pada dalam perjanjian lama, Henokh, Elia dan Musa. Karena pada waktu itu Elia dan Musa menampakkan diri di bukit apa di gunung begitu. Sehingga mereka melihat kok ini Musa dan Elia. Artinya Musa diangkat hidup-hidup. Nah, dalam dunia orang mati dikelompokkan mereka orang yang percaya sama seperti Abraham atau mereka yang menyembah ilah-ilah lain di dunia orang mati. Makanya dikatakan mereka dikumpulkan di alam maut, di Sheol, di Hades. Mereka mengharapkan kedatangan Mesias. Nah, Mesias telah datang, yaitu Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Pada hari yang ketiga dia bangkit dan dia turun ke alam maut untuk mengangkat, membawa mereka orang-orang percaya dengan ajaran yang Abraham dan para nabi yang berada di alam maut dipindahkan ke Firdaus. Dan mereka diberikan tubuh baru oleh Allah. Tapi bagi mereka yang tidak percaya, mereka tetap tinggal di alam maut, di dunia maut. Sampai di kitab Wahyu adalah sampai tahta putih, ada pengadilan. Di sini ada pengadilan tahta putih. Nah, di pengadilan tahta putih ini setelah masa kesusahan besar terjadi, setelah kerajaan 1000 tahun, adalah pengadilan tahta putih akan diadili orang-orang fasik. Ya, umumnya mereka pasti banyakan akan dimasukkan ke dalam neraka. Sehingga kita harus pahami orang percaya kalau kita ditanya anak-anak kita. Saya percepat sedikit supaya semuanya kita dapat paham. Ada banyak orang bersaksi, dia pernah dibawa Tuhan, dibawa malaikat ke neraka. Atau ada yang bercerita tentang sorga. Ada banyak kesaksian yang saya cari di Google ya. Kesaksian ibu apa? Dia mati suri. Dilihatnya sorga dan neraka. Ada kesaksian wanita mati suri. Dia melihat ada Mike Jackson dan Paulus ada di neraka. Ada abah siapa mati suri. Diperlihatkan disiksa neraka. Ada kesaksian perjalanan ke neraka. Ada kesaksian pendeta senior yang bilang pernah ke surga. Kemudian dia disuruh ke bumi lagi untuk memberitakan Injil. Ada 18 jam mereka pernah ke surga. Kesaksian full selama di surga bertemu dengan 2 orang di surga. Ada kesaksian yang mati suri bertemu dengan Tuhan dan dibawa ke surga dan ke neraka. Ada banyak kesaksian orang menyatakan bahwa dia pernah dibawa Tuhan ke surga, ke neraka. Itu perlu diverifikasi. Jangan kita terlalu percaya kepada kesaksian-kesaksian yang menyatakan bahwa saya pernah ke surga. Apakah itu tidak hanya mimpi atau angan-angan dia? Apakah sama apa yang disaksikan dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab? Apakah dia bilang dia dibawa ke neraka? Apakah ke neraka yang dia bilang dia melihat ada neraka? Waktunya belum ada sekarang ini. Sehingga orang yang mati saat ini hanya dikumpulkan Tuhan di Hades. Kalau kita orang percaya, kita akan dibawa ke Firdaus. Sorga itu di mana sorga? Kita buka 2 Korintus 12 ayat 2. Mohon dibaca 2 Korintus 12 ayat 2. 2 Korintus 12 ayat 2. Aku tahu tentang seorang Kristen. 14 tahun yang lampau entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Nah ini Petrus. Petrus dia melihat surga itu ada di langit ketiga. Langit pertama adalah cakrawala awan. Langit kedua adalah bintang-bintang, bulan dan sebagainya. Langit ketiga adalah surga. Makanya saya ambil gambar seperti ini, itu adalah surga. Ada yang menyatakan surga di bawah bumi yang paling dalam. Di bawah bumi yang paling dalam itu adalah Hades.
tempatnya orang mati. Yesus turun ke tempat orang mati, dia mengangkat orang-orang percaya ke Firdaus. Nah, ini kita harus membedakan, ada Firdaus, ada surga. Satu lagi ntar kami akan ceritakan, ada lagi Yerusalem baru, kota baru. Apakah itu juga surga? Makanya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, melalui firman Tuhan pada siang hari ini, kita diajar untuk pemahaman lebih dalam ke pendalaman Alkitab. Saya mendorong Bapak Ibu untuk bisa mengikuti di pendalaman Alkitab hari Rabu. Nanti minta Mas Darto dijadwalkan. Kita akan mengertikan tentang surga, tentang neraka, tentang Hades, tentang Yerusalem baru, kota baru itu. Apakah sama? Itu semua, dan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Kalau di 2 Korintus 12 ayat 4, di situ ada Firdaus. Coba dibacakan. 2 Korintus 12 ayat 4, ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Jadi ada Firdaus. Pada waktu Tuhan Yesus disalib, orang yang di sebelahnya, Yesus berkata, pada hari ini juga engkau akan bersama dengan aku ke Firdaus. Jadi tempat orang percaya mati itu di Firdaus. Bagaimana kita yang masuk ke surga atau masuk ke Firdaus, padahal kita belum diadili? Apakah kita orang percaya akan diadili? Mereka yang mengikuti aturan atau mengikuti pengajaran Yesus, dan mereka yang mengerti kehendak Tuhan, mereka yang akan dibawa ke Firdaus. Tapi mereka yang Kristen, aturannya ngikutin aturan sendiri, aturan dunia, aturannya mengikuti aturan kitab lain. Tapi dia Kristen, hidupnya mengikuti aturan lain, tidak mengikuti kehendak Allah. Apakah dia masuk Firdaus? Padahal kita katakan kalau kamu percaya kepada Yesus maka kamu akan selamat. Tapi di ayat ini dikatakan, aku tidak mengenal kamu, walaupun kamu mengatakan engkau Tuhan, walaupun di ayat yang berikutnya dikatakan, aku telah menyembuhkan kau dengan nama Tuhan. Aku telah membuat banyak mujizat dengan nama Tuhan. Artinya, pelayan Tuhan, pendeta sekalipun, dia sudah menyembuhkan orang sakit, dia sudah banyak melakukan mujizat. Tetapi kalau hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan, ditolak di Firdaus. Hati-hati. Tidak semua kita percaya kepada Yesus masuk surga. Adalah mereka yang mengerti, mengenal kehendak Tuhan. Nah, untuk itu kita sebagai umat Tuhan, kita harus memahami apa yang diajarkan oleh firman Tuhan pada waktu-waktu ini. Kita akan baca di Wahyu 21 ayat 1 dan 2. Wahyu 21 ayat 1 dan 2. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Nah, kita lihat ada lagi namanya Yerusalem baru, kota baru. Aku melihat langit baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun sudah tidak ada. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, Yerusalem baru turun dari surga. Surga di atas, di langit ketiga. Kota yang baru turun dari surga. Artinya Yerusalem baru ada di bumi. Yerusalem baru ada di bumi. Yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Kemudian kita baca dalam
Wahyu 22 ayat 1 dan 3. Wahyu 22 ayat 1 sampai 3. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba itu. Ayat 2, di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ayat 3, maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Nah, kita lihat Yerusalem baru, kota baru. Di Yerusalem kota baru ini ada pohon-pohon kehidupan. Di ayat yang kedua. Di Taman Eden di awal ada pohon kehidupan dan ada pohon buah dan baik. Ada 2 pohon, jangan salah. Ada 2 pohon di kitab Kejadian di Taman Eden. Di Yerusalem baru ada pohon kehidupan dan ada sungai-sungai yang mengalir. Di Taman Eden ada pohon kehidupan, ada pohon buah dan baik, ada sungai-sungai yang mengalir. Cuman memang secara struktur, secara aslinya, maksud aslinya, di Yerusalem baru tidak sama persis dengan di Taman Eden. Tapi kita melihat di sini ada konektivitas, ada cerita yang berkesambungan. Jadi Alkitab kita dari kitab Kejadian, Keluaran, dan seterusnya sampai Malaki, sampai Matius, sampai Wahyu. Itu Alkitab yang bercerita, yang ditata, yang direkonstruksi oleh Allah dengan tahapan-tahapan peristiwa, bagaimana kejadian, proses kejadian sampai di kitab Wahyu, adanya kota baru, adanya langit baru, adanya bumi baru. Allah akan mengembalikan kehidupan manusia yang lama di awal di kitab Kejadian itu menjadi manusia yang tinggal di Yerusalem baru. Seperti Taman Eden pada waktu Allah menciptakan manusia pertama. Seperti Taman Eden. Nah, itulah kita lihat sebetulnya dunia ini berputar. Alkitab itu juga ceritanya sampai Wahyu tidak akan kembali lagi ke kitab Kejadian. Tapi tidak ada peristiwa lagi Yesus mati di kayu salib lagi, tidak ada itu. Cuman bahwa ada konektivitas, ada hubungan antara kitab Wahyu yang terakhir. Kitab Wahyu 22 ini adalah kitab yang terakhir. Ada berkonektivitas dengan kitab Kejadian di penciptaan pertama, yaitu di Taman Eden. Saya akan closingnya ya, akan closingnya. Ini kalau Yerusalem baru ada di Wahyu, adalah kota yang penuh dengan kemuliaan, kemudian temboknya besar, tinggi-tinggi, pintu gerbangnya ada 12 pintu, gerbangnya ada 12 malaikat di atasnya. Di sebelah timur dan barat ada 3 pintu, barat 3 pintu, timur 3 pintu, utara 3 pintu, selatan 3 pintu, totalnya ada 12 pintu. Temboknya terbuat dari permata yaspis, kota itu dari emas tulen, emas murni, bagaikan kaca. Jadi jalannya udah emas murni, emas 100% kali ya. Sebetulnya nggak ada emas 100% kan. Di dunia ini kita beli emas 98%. Beli alkohol, saya beli alkohol untuk antiseptik, nggak ada alkohol 100%. Di dunia ini nggak ada yang semuanya 100%. Tidak ada yang murni, betul-betul murni. Pasti ada kecampurannya, ada kotorannya. Tapi ini emas murni yang seperti kaca ya. Itu di Yerusalem baru. Kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan. Tidak ada matahari, tidak ada bulan. Jadi panasnya kemuliaan itu dari kemuliaan Allah. Karena ada tahta Allah di Yerusalem baru dan di kota baru. Ada 20 bangsa akan berjalan dalam cahaya dan raja membawa kekayaan mereka dan seterusnya. Nah ini ya hanya gambaran aja Yerusalem baru lah ya. Ini Yerusalem baru.
yaitu ada pohon kehidupan. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu ada pohon kehidupan. Ada 12 buah di kitab Wahyu untuk penyembuhan bangsa-bangsa. Nah, ini closing statementnya bahwa kalau kita perhatikan kitab Kejadian 2 ayat 9, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon yang baik dan jahat. Kitab Kejadian ini ada pohon kehidupan dan langit baru dan bumi baru ada pohon kehidupan. Di ayat yang ke-10 ada sungai yang mengalir dari Eden, dari Taman Eden untuk membasahi tanaman itu, dan dari situ terbagi-bagi sungai itu. Begitu pula di Yerusalem baru ada sungai-sungai yang mengalir. Semua telah dikembalikan seperti semula. Adam dan Hawa yang diciptakan Allah hidup di Taman Eden, yang dinamai dengan Allah, yang damai dengan Allah. Tidak ada tangisan, tidak ada gertak gigi, tidak ada penderitaan, begitu pula tidak ada kesusahan. Yerusalem baru di akhir zaman Allah memulihkan kehidupan manusia seperti semula. Allah merekonstruksi kehidupan manusia menjadi kehidupan seperti semula. Apakah Allah tidak bertanggung jawab? Allah menciptakan manusia, manusia jatuh dalam dosa. Allah bertanggung jawab terhadap kehidupan manusia. Di awal-awal kita kerap kali bertanya, kok Allah menciptakan manusia kemudian jatuh dalam dosa? Allah akan mengembalikan kehidupan manusia. Kedatangan Yesus ke dalam dunia adalah proses tahapan yang Allah ingin selesaikan sampai akhir. Sehingga manusia semuanya akan dikembalikan kepada Yerusalem baru. Kalau di peta akhir zaman ada yang di terakhir. Setelah masa kesusahan besar itu terjadi, setelah tahta putih dan pengangkatan, iblis-iblis akan dimasukkan ke dalam neraka, terjadilah Yerusalem baru dan kota baru. Mungkin anak cucu kita akan melihat kejadian-kejadian ini, tapi kita sebagai anak-anak muda yang hari ini hadir sebagai orang yang perlu memahami agar nanti dapat bercerita kepada anak cucunya seperti apa kehidupan itu. Seperti apa bayangannya kalau satu kali kelak saya mati, roh dan tubuh saya kemana? Tidak bingung, tidak takut. Kalau tidak tahu kita takut, masuk neraka, di tanah gelap, di mana dan sebagainya. Itu kitab-kitab lain. Saya tidak tahu kitab-kitab lain bagaimana menceritakan kehidupan manusia. Kalau Alkitab, kalau Bapak Ibu makin mendalami Alkitab, makin jelas, makin clear, makin ada hubungannya satu dengan yang lainnya. Padahal Alkitab ini diceritakan ribuan tahun yang lalu dengan penulis-penulis yang berbeda-beda, dengan kondisi-kondisi orang-orang yang berbeda. Tetapi di dalam cerita itu selalu berkoneksi satu dengan yang lainnya. Tidak putus-putus, tidak hilang di mana gitu. Semua terekam dengan baik. Sampai di terakhir kami merenungkan firman Tuhan ini di kitab Wahyu 22. Saya perhatikan ada pohon kehidupan. Ini ada pohon kehidupan, ini ada sungai. Berarti konektivitas antara Wahyu dengan kitab Kejadian kembali. Bagaimana kita mulai mengerti pikiran Allah terhadap manusia. Makanya dikatakan Allah mengasihi manusia. Artinya Allah mau mengembalikan kehidupan manusia yang rusak, yang sudah tidak sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Allah mau mengembalikan kembali ke Yerusalem baru dan kota baru itu. Sehingga hidup manusia bersama dengan Allah sesuai dengan keinginan dan kehendak Allah. Bapak dan Ibu Saudara sekalian, kalau hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus, Dia yang pada waktu Dia ada di dunia, Dia katakan sudah genap. Apa yang Dia perbuat sudah selesai. 3,5 tahun Dia melakukan pelayanan. Dia tahu waktunya bahwa keberadaannya untuk pengampunan dosa udah selesai. Dia mati di kayu salib untuk mengampuni dosa kita. Sehingga kita kalau percaya kepada Dia, kita orang yang berdosa akan diampuni. Kita tidak perlu diadili lagi karena Dia sudah diadili. Dia diadili di pengadilan itu. Kita sudah tidak diadilin lagi. Dan bertanya, Om,
bagaimana kita masuk ke Firdaus? Kita diadili. Tidak diadili lagi. Karena Yesus sudah diadili. Nah, untuk itu kita lebih memahami, lebih mendalami firman Tuhan ini agar kita dapat ke depan hidup kita lebih sempurna. Kita lebih mengenal kehendak Tuhan dan kita bisa menjaga kekudusan kita, karena tempat Yerusalem baru adalah Allah ada di situ. Kemuliaan Allah ada di situ. Dosa tidak mungkin ada di situ. Kalau kita masih berdosa tidak bisa. Sekarang ini proses untuk mencapai kita sampai ke situ adalah kita memperbaharui dari waktu ke waktu, hidup lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, sehingga pada saat kita dipanggil pulang Tuhan, kita lebih sempurna dan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan betul memang pada saat kita dipanggil pulang Tuhan, kita ada di Firdaus bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Saya mau ajak Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita mau bangkit berdiri, kita undang para pemusik dan male singer. Untuk ke depan saya mau ajak langsung berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang kami kenal dan kami percayai, kami imani dalam kehidupan kami sehari-hari. Kau Allah yang memberikan petunjuk kepada kami melalui firman Tuhan, melalui Alkitab di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru Tuhan. Pada saat ini kami merayakan kenaikan Engkau Tuhan ke surga, dan itu menyatakan bahwa ada satu tempat yang Tuhan sediakan bagi kami. Sehingga pada satu kali kelak Tuhan Engkau panggil pulang kami sudah memiliki tempat yang Kau telah sediakan bagi kami. Untuk itu Tuhan pelihara dan jaga kami, supaya hidup kami tetap berada dalam kesucian Tuhan. Hidup kami tetap berada di dalam kehendak Tuhan. Hidup kami tetap mengikuti peraturan, mengikuti apa yang Tuhan ajarkan bagi kami, sehingga kami mengikuti semua itu Tuhan. Sehingga satu kali kelak kami dipanggil pulang Tuhan, kami akan ada bersama dengan Kau di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kuasai jemaat-Mu pada hari ini dan ke depan Tuhan. Tuhan singkirkan orang-orang yang jahat, yang tidak berkenan. Tuhan pakai kami di akhir zaman ini Tuhan, supaya kami dapat memuliakan Tuhan dan hidup kami dapat berbuah-buah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami dapat menjadi terang dan garam dunia ini, sehingga apa yang kami kerjakan di akhir zaman ini Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Kami berdoa, kami perhalaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Baik Bapak Ibu Saudara semua, sebelum kita mendengarkan beberapa pengumuman, hanya ada 2 pengumuman hari ini. Sebelumnya saya pengen share ke Bapak Ibu, jadi bahwa kalau kita sudah offline gereja ibadah GKPY, saya tadi di atas cukup surprise gitu, ada Agus, ada Mary, tadi dari sini nggak gitu kelihatan gitu ya. Di sana ada Sherin juga, ada beberapa orang yang mungkin selama kita nggak offline kita jarang ketemu gitu ya. Tapi kita berbahagia ya, kita bersuka cita kalau hari ini kita bisa bertemu dan bisa bersama-sama ibadah. Amin, Bapak Ibu Saudara semua. Dan pengumumannya hanya ada 2, dan sebelum saya mengumumkannya, saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Pendeta Stefanus Lukas buat firman Tuhan dan kebenaran yang sudah disampaikan buat kami semua. Tuhan Yesus memberkati Om Stef dan keluarga semua. Dan juga untuk seluruh Bapak Ibu pelayan Tuhan yang ambil bagian hari ini, yang terlihat dan tidak terlihat, invincible gitu ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan pengumuman yang pertama, ada gereja mengadakan doa 10 hari pencurahan Roh Kudus dimulai dari hari ini, Kamis 26 Mei 2022, dan akan berakhir sampai hari Sabtu sebenarnya. Tapi Kamis hari ini sampai dengan hari Jumat tanggal 3 Juni kita akan ada ibadah melalui Zoom ya, melalui Zoom jam 7 malam. Bapak Ibu, nanti linknya akan kita share di grup WA gitu ya, di grup WA jemaat. Dan kemudian akan ditutup dengan doa bersama. Kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir di hari Sabtu 4 Juni
jam 7 malam di tempat ini Bapak Ibu Saudara semua, dengan pembicaranya oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Jonathan Lukas, diundang untuk semua kita bisa hadir bersama. Dan pengumuman yang kedua, dari tim penata layan ingin menyampaikan kita akan ada gathering pelayan. Nah, kenapa gathering pelayan ini akan ada Bapak Ibu Saudara semua? Harapannya dari Bapak Gembala menyampaikan, dari pendeta-pendeta menyampaikan, saya juga dan Sisil Om Ronaldo gitu ya. Kita ingin sama-sama pelayan Tuhan GKPY, yuk balik lagi kita hadir sama-sama, kita sama-sama line, kita sama-sama diskusi, kita sama-sama PW bareng gitu ya. Harapannya kita semakin lebih semangat dan lebih baik lagi ke depan untuk pelayan Tuhan. Kita undang hari Minggu besok ya Bapak Ibu Saudara semua, 29 Mei jam 12 di tempat ini. Kenapa bisa jam 12? Karena ibadah hari Minggu kita akan berjalan jam 10 sampai jam setengah 12, sehingga ada break setengah jam, dan jam 12 kami undang untuk setiap pelayan hadir di tempat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari semua diharapkan dapat mengisi Google Form. Nah, kemarin saya dapat info dari Sisil juga. Yang isi Google Form baru berapa, Sil? Wah, 6, baru 6. Aduh, Bapak Ibu Saudara semua minta tolong banget. Saya, Sisil, Om Ronaldo sangat ingin Bapak Ibu semua berpartisipasi karena kita mau kasih makan, gitu. Oh salah. Iya bener ya, kita ada makan, tapi bukan poin makannya sih. Sebenarnya kami pengen Bapak Ibu Saudara semua pelayan Tuhan di GKPY bisa untuk hadir gitu. Jadi kita juga sama-sama lah ya gitu. Tapi bener yang tadi saya bilang soal makan, kita akan persiapkan makan. Jadi tolong agar makanannya nggak kurang. Nanti kalau kurang Sisil panik, dia akan beli lagi, cari lagi. Jadi Bapak Ibu please untuk mengisi Google Form yang sudah di-sharing. Nanti mungkin kami akan remind kembali ya Bapak Ibu di grup WL Singer, di grup musik, di grup Asyar, dan di grup Jemaat GKPY. Demikian pengumuman hari ini Bapak Ibu Saudara semua, dan kita akan tutup ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara semua bangkit berdiri. Kami undang Bapak Pendeta Jonathan Lukas. Mari sama-sama kita mau satukan hati, kita mau akhiri ibadah ini. Biarlah kita semua boleh diberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa kalau kami boleh diberi kesempatan untuk dapat sama-sama belajar, bahkan bisa berbakti, menaikkan syukur kami lewat pujian. Bahkan kami bisa mendengar firman-Mu, biarlah semua yang kami kerjakan ini berkenan kepadamu. Ampuni kami ya Bapa bila kami salah di dalam bertindak, berkata tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang diam di dalam kami akan mengajarkan kami untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Melakukan firman-Mu, membentuk diri kami sebagai umat pilihan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati para pelayan dan aktivis yang terlibat di dalam pelayanan hari ini. Berikan hikmat dan kasih karunia-Mu bertambah-tambah atas mereka, sehingga mereka boleh menjadi bagian dalam rancangan Tuhan di akhir zaman ini. Amin. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat negeri dan bangsa kami Indonesia. Tuhan tolong negeri ini dari segala hal-hal yang mau menghancurkan, mau merusak negeri ini. Kirimkan roh pertobatan atas bangsa dan negara kami ya Tuhan. Pakai anak-anak-Mu yang ada di negeri ini untuk menjadi terang, menjadi saksi, menjadi berkat. Biar nama Tuhan boleh dimuliakan. Pak Jokowi, para menteri dan aparatur pemerintahan, badan legislatif dan yudikatif, biar sama-sama bisa menegakkan keadilan dan kebenaran di negeri ini. Kiranya hikmat-Mu turun ke atas mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, buat umat Tuhan, anak-anak-Mu yang datang dan berbakti pada hari ini di tempat ini. Biarlah Tuhan boleh memberikan jamahan kuasa-Mu ke atas mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang di dalam kesulitan Engkau berikan solusi dan jalan keluar. Dalam nama Yesus, biarlah mereka terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga ketika kami tinggalkan tempat ini, ada damai, sukacita, sejahtera dari Tuhan. Boleh mengalir lewat diri kami, terpancar keluar, memberkati banyak orang. Itu sebabnya Bapa, kami mohon berkat-Mu hari ini. Kita angkat tangan sama-sama. Turunlah kiranya berkat Allah, damai sejahtera, sukacita, kemurahan Tuhan melimpah dalam hidup-Mu. Lewat Yesus Kristus Tuhan, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Karena itu pergilah pulang
Jadilah terang, jadilah berkat, mulai dari keluargamu, dari lingkungan tempat di mana kau ada, di mana engkau bekerja, di mana engkau sekolah dan belajar, di mana engkau berusaha. Semua tempat di mana engkau bisa ada, di situ diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan kami alaskan doa ini. Amin. Bapak Ibu Saudara semua, kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus buat ibadah hari ini. Terima kasih Yesus. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Katakan ku beri syukur hanya bagimu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Bapak. Kembali Bapak Ibu Saudara semua dalam ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.